seorang pria yang melalui duka dengan mencuci piring ini, Dr. Andreas sebagai penulis, dia menceritakan tentang kisah hidupnya yang kehilangan anak dan ayahnya. Yang pertama itu dia kehilangan ayahnya, dan kedua itu anaknya. Nah, nama anaknya itu Nurul Ganesha Kurniawan. Dia itu menderita kelainan yang disebut Medio Syndrome. Karena akibat kelainan penyakitnya itu, anaknya itu Nurul Ganesha Kurniawan itu meninggal. Jadi dia menuangkan keresahannya di novel ini. Oh, jadi DR Agnes Kurniawan ini menuangkan rasa sedihnya itu dalam seorang pria yang melakukan dalam musik ini. Ya. Nah, menurut kalian ini, kenapa sih novel ini nih DR Agnes ini nih menganalogikan seorang pria yang melakukan dengan mencuci piring? Kenapa tidak hal yang lain? Ya, jadi penulis itu bukan hanya menuangkan kedukaannya dengan mencuci piring, namun ia juga menuangkan dengan menyusun puzzle. Jadi di dalam novel ini bukan hanya menceritakan melakukannya dengan menyusun puzzle juga ya? Iya. Menurut Kak Dewi nih, apa sih yang paling menarik untuk Kak Dewi baca dalam novel ini? Kalau menurut saya di novel ini menarik karena membuat kita sebagai pembaca, misalnya jika kita sedang berduka nih, saat kita membaca novel ini pasti kita terinspirasi untuk bangkit dari rasa sedih kita, dan agar kita bisa melewati rasa duka yang kita alami sebelumnya. Karena di novel ini juga kan mengajarkan kita agar kita bisa bangkit dari seseorang yang telah meninggalkan kita. Hidup kita jangan hanya begitu-begitu saja. Jadi di novel ini bagaimana cara kita menerima kenyataan ya? Tidak harus selalu berlarut-larut dalam kesedihan Ya. atau harus gimana ya? Harus cepat selesai dalam kesedihan atau duka itu ya. Nah, menurut adanya nih, apa sih yang membuat terinspirasi juga dari novel ini? Kan biasanya kan ada beda, ada juga beda. Yang membuat saya terinspirasi itu ternyata hal-hal sederhana yang itu bisa menjadi tutorial untuk menghilangkan rasa duka. Iya, dan aku mencuci piring itu kan hal-hal yang sering kita lakukan Ya. sendiri, menyusun puzzle dan lain sebagainya. Jadi dari novel ini membuat membuat kita jadi positif, dan jadi bagaimana caranya kita melewati duka, bagaimana kita tidak harus berlarut-larut dalam kesedihan gitu ya. Ya. Oke, menurut Kak Dewi nih kan tadi sudah dijelaskan tentang menariknya dari novel ini, terus cerita jalan ceritanya bagaimana kan. Nah, menurut Kak Dewi ini ya, apakah di novel ini hanya menceritakan tentang cara melalui duka saja, atau ada hal-hal yang lain yang mereka ceritakan? Ada hal lain. Kalau di dalam buku itu penulis sendiri Dr. Andreas Kurniawan menceritakan bahwa walaupun anaknya sudah meninggal, tapi di setiap tahun tanggal ulang tahun anaknya itu mereka selalu datang ke makam anaknya. Mereka membawa makanan, minuman, dan makan sambil bercerita-cerita tentang kehidupan mereka. Oh, jadi dari novel ini juga tidak hanya menceritakan tentang kedukaan, jadi mereka juga merayakan ulang tahun anaknya di kuburan ya. Iya. Itu sangat menarik. Jadi jalan ceritanya itu bagaimana Kak? Dan ini ceritanya apakah yang dalam novel ini kan ada berapa bab? Ada berapa bab di dalam novel ini? Sebenarnya ada berapa bab? Ada 16. Oh, ada 16 bab. Jadi per bab itu sendiri-sendiri yang menceritakan ya. Jadi menceritakan bagaimana melewati kedukaannya dengan ini begitu. Nah, di novel seorang pria yang melalui duka dengan mencuci piring ini juga menarik karena Dr. Andreas Kurniawan ini kan sebagai dokter psikiater. Jadi di dunia kedokteran, Dr. Andreas itu dituntut agar saat menyampaikan duka ia harus lembut. Tapi saat dia menerima berita duka sendiri, kehilangan ayah, anak, dia merasa berat, sulit untuk dilalui. Jadi seperti itu. Oh, jadi yang lebih menarik itu ada dari ceritanya ya. Nah, kan penulisnya kan dia sendiri ya, dokter Andreas sendiri ya. Padahal dokter Andreas itu kan seorang dokter psikiater. Nah, menurut Dewi dan ini, bagaimana sih cara menanggapi menanggapi duka?
kita untuk menghilangkan rasa duka. Jadi untuk apa ya sendiri, apakah nantinya kalau mengalami duka apakah harus dengan hal seperti yang sama dengan novel ini? ya, kalau untuk saya akan mencoba untuk mengikuti apakah hal itu benar-benar untuk bisa menghilangkan rasa duka. Terus menurut kalian berdua juga, apa lagi yang menarik dalam cerita dalam novel ini? Kan itu kan ada 16 bab ya, pastinya kan ada hal-halnya, bagaimana dalam ceritanya. Kalau Kak Dewi ini ya, Kak Dewi baca apa lagi yang lebih menarik dalam novel ini? Di novel ini juga menarik ya, karena Dr. Andreas ini saat dia berduka kan banyak yang datang ke rumah menanyakan apa yang terjadi ke anaknya itu sehingga anaknya itu meninggal dunia. Jadi Dr. Andreas bersama istrinya ini sudah menjelaskan kepada setiap orang yang datang dan bertanya kepada dirinya dan istrinya itu, Dr. Andreas menyampaikan bahwa anaknya itu menderita kelainan sindrom. Lalu beberapa minggu terakhir yang sebelum anaknya meninggal itu, anaknya dilarikan ke rumah sakit dan dirawat di ruang ICU. Tetapi dokter tidak bisa menolong anaknya karena sudah penyakitnya itu sudah sudah parah. Jadi bagus ya novel ini menceritakan bagaimana alur ceritanya, bagaimana melewati duka-dukanya. Kalau saya boleh tahu nih, dalam novel ini sudah menceritakan anaknya dan keluarganya, kan? Kira-kira pada umur berapa sih anaknya itu meninggal? Jadi anaknya itu meninggal kalau tidak salah itu 2 tahun ya. Usia umur 2 tahun. Kalau ayahnya sendiri meninggal pada Usia 59 tahun. Oh, Dokter Andreas itu masih dalam perkuliahan ya? Iya. Jadi saat ayahnya meninggal itu, Dr. Andreas itu masih berkuliah dan beberapa bulan sebelum ayahnya meninggal itu tidak lama langsung Dr. Andreas itu menyelesaikan pendidikan kedokterannya itu.